Assalamualaikum, selamat datang di channel kita. Pernahkah kalian merasa rumah sendiri bukan lagi tempat yang aman? Bukan karena maling atau orang jahat, tapi karena ada sesuatu yang ikut tinggal, yang datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari perjanjian? Keluargaku mengalami itu. Semuanya berawal saat kami pindah ke rumah warisan kakek di desa, rumah yang sudah puluhan tahun kosong. Awalnya biasa saja, sampai adik bungsuku, Lila, mulai sering terbangun tengah malam dan berkata, "Kak, ada om hijau yang baik di kamar mandi, dia temani Lila gosok gigi." Kami kira itu imajinasi anak kecil, sampai suatu pagi, kami menemukan jejak tanah basah berwarna hijau pucat dari kamar mandi langsung ke kaki ranjang Lila. Dan itu bukan mimpi. Ada sesuatu yang hidup bersama kami, sesuatu yang dalam legenda Jawa disebut buto ijo. Dan kali ini, dia bukan mau menakuti. Dia mau menggantikan salah satu dari kami. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana kami bertahan dan menemukan rahasia mengerikan yang disembunyikan kakek selama hidupnya. Hai, keluarga besar penonton setia. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang berharga untuk menonton cerita ini. Setiap like, komentar, dan subscribe dari kalian adalah energi positif yang luar biasa buat channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah seru dan penuh hikmah. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita semua makin akrab dan kompak sebagai sebuah komunitas yang suka dongeng tapi nggak percaya sama hantu. Bercanda. Mari kita simak kisahnya. Nama aku Dika. Hidup di Jakarta dengan tekanan kerja dan hidup yang begitu cepat, membuat aku dan istriku, Sari, memutuskan untuk mencari ketenangan. Warisan satu-satunya dari kakekku yang misterius adalah sebuah rumah limasan kuno di desa tepi hutan di Jawa Tengah. Ini rejeki nomplok, pikirku kala itu. Salah besar. Rumah itu megah tapi menyimpan kesunyian yang berat. Saat pertama kali pintu kayu besar itu berderi terbuka, aroma khusus menyambut kami, campuran anyir kayu lapuk, kapur barus, dan sesuatu yang manis, terlalu manis, seperti bunga yang hampir busuk. Sari merinding. "Dika, aku rasa rumah ini belum sepenuhnya kosong," bisiknya. Aku mengelak, menyebutnya hanya sugesti. Malam pertama adalah permulaan mimpi buruk. Suara gerakan di loteng seperti sesuatu yang besar sedang bergeser pelan. Aku menyalahkan tikus. Lalu, di keheningan pukul 3 pagi, terdengar suara seperti orang menarik napas panjang dan berat dari balik dinding kamar utama. Napas yang basah, berdesah. Aku membeku, pelukan Sari mengencang. Itu angin lewat celah kayu, bujuku pada diriku sendiri. Padahal aku tahu udara malam itu sedang benar-benar stagnan. Keesokan harinya, Lila yang berusia 5 tahun, mulai berbicara dengan teman barunya. Awalnya kami senang, pikir dia kreatif. Sampai detailnya membuat bulu kuduk berdiri. Om hijau itu tinggi sekali, Kak, sampai nyundul langit-langit. Matanya kayak biji asam, tapi ramah. Dia bilang dia penjaga rumah ini, dititipin sama buyut. Buyut? Itu kakek buyutku. Siapa yang memberitahu Lila soal itu? Aku dan Sari sengaja tidak pernah bercerita. Ketegangan memuncak ketika Sari menemukan sesuatu di dapur. Di sudut lemari penyimpanan, tersembunyi rapi, ada sesaji kecil, nasi tumpeng sebesar kepalan tangan, lengkap dengan lauk, dan yang membuat kami seram, sehelai kain mor, kain poleng hitam putih, yang diikatkan di sekelilingnya. Itu bukan peninggalan. Itu baru. Masih segar. Artinya, ada yang masih melakukan ritual di rumah ini. Atau, ada sesuatu yang masih mengharapkannya. Kehidupan kami berubah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, berubah menjadi penjara berlapis kecemasan. Setiap malam, ritualnya sama. Suara napas berat, langkah lambat di serambi, dan terkadang, bunyi ketukan di jendela, bukan ketukan random, tapi berirama, seperti sebuah kode.
Aku memutuskan untuk berjaga. Senter di tangan, jantung berdebar kencang. Dari balik tirai jendela kamar, aku mengintip ke arah halaman. Bulan purnama menerangi pekarangan dengan cahaya perak. Lalu, aku melihatnya. Sebuah bayangan, sangat tinggi dan kekar, memanjang di atas rumput, jauh lebih panjang dari bayangan pohon beringin. Namun, tidak ada sumber bayangannya. Tidak ada benda atau orang yang berdiri di sana. Bayangan itu bergerak sendiri, melintas pelan di depan sumur tua. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ini nyata. Keesokan siang, Lila tiba-tiba demam tinggi. Bibirnya komat-kamit. Aku mendekatkan telinga. Jangan usir Om Hijau. Yah, dia sedih. Dia bilang dia lapar. Lapar pingin punya anak lagi. Dingin mengalir di tulang belakangku. Punya anak lagi. Sari menangis histeris. Apa maksudnya? Apa yang mau dia lakukan pada Lila? Keputusanku, mencari orang pintar. Mbah Minto, sesepuh desa yang tinggal di ujung kampung, menerima kedatanganku dengan wajah muram. Saat aku menyebut rumah limasan warisan kakek Jarwo di tepi hutan, wajahnya langsung berubah pucat. Kamu tidak tahu, nak, katanya dengan suara bergetar. Kakekmu dulu bukan cuma petani. Dia seorang juru kunci, dia punya ikatan dengan penunggu tempat-tempat wingit. Buto Ijo itu bukan sembarang roh jahat. Dia makhluk penjaga. Tapi penjaga yang harus dibayar. Kakekmu memberinya sesaji rutin, menghormatinya. Selama penunggu itu dihormati, dia akan melindungi. Tapi jika dilupakan, atau jika dia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar sesaji, Mbah Minto memandangku dalam-dalam. Dia akan mengambilnya sendiri. Mengambil apa? Tanyaku, meski hati sudah tahu jawabannya. Apa yang paling berharga dalam sebuah keluarga? Nak? Seorang keturunan. Sebuah jiwa yang masih bersih. Informasi dari Mbah Minto seperti petir di siang bolong. Kami bukan hanya tinggal di rumah berhantu. Kami tinggal di dalam sebuah perjanjian yang tidak kami ketahui dan tidak kami setujui. Kakek telah bekerja sama dengan Buto Ijo ini selama puluhan tahun, mungkin dengan imbalan kesuburan tanah, keselamatan, atau kekayaan. Dan sekarang, karena kakek sudah tiada dan tradisi itu terputus, Buto Ijo menagih janji dengan caranya sendiri. Aku memberanikan diri naik loteng, tempat semua suara misterius berasal. Di bawah sinar senter yang temaram, aku menemukan sebuah peti kayu kecil tertutup rapat. Dengan gemetar, aku membukanya. Isinya bukan harta. Isinya adalah catatan-catatan kakek, ditulis tangan dengan aksara Jawa kuno yang nyaris pudar, dan beberapa foto hitam putih. Ada foto kakek muda sedang berdiri di depan rumah ini, tangannya membuat semacam gestur hormat ke arah pohon beringin. Yang paling mengerikan, ada seikat kecil rambut bayi yang diikat benang merah, dan gigi susu yang disimpan dalam kantong kain. Apakah ini jaminan? Apakah kakek pernah meminjamkan salah satu anaknya dulu? Kembali ke bawah, Sari sedang panik. Lila semakin lemas, dan sekarang dia mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara serak, berat, seperti banyak pasir. Rumah, ini, rumahku. Kalian, tamu, tinggalkan, yang kecil. Dia, cocok. Sari menjerit, memeluk Lila erat-erat. Tidak, dia anakku. Kau tidak boleh mengambilnya. Malam itu, kejadian paling bombastis terjadi. Listrik padam total. Dalam gelap gulita, dari setiap sudut rumah, terdengar suara yang sama, bergema, seolah datang dari dalam tanah. Hormati perjanjian. Berikan anak bungsu. Atau kalian semua tinggal di sini selamanya. Udara menjadi dingin membeku. Di dinding kamar, secara perlahan, mulai muncul jejak-jejak seperti lumut berwarna hijau fosfor, membentuk pola-pola aneh,
seperti simbol-simbol kuno. Kami benar-benar terkepung. Putus asa, aku melakukan sesuatu yang ekstrim. Menghubungi seorang kerabat jauh yang mungkin tahu sesuatu. Seorang paman yang tinggal di kota dan dikenal selalu berseteru dengan kakek. Awalnya dia menolak bicara. Tapi setelah kuceritakan kondisi Lila, dia luluh. Suaranya bergetar di telepon. Dika, kakek Jarwo bukan orang jahat. Tapi dia ambisius. Dulu, saat dia pertama kali membangun rumah itu di atas lahan bekas pesanggerahan, tempat semedi, kuno, banyak gangguan. Dia lalu memanggil seorang penunggu, seorang buto ijo, untuk menjadi penjaga. Sebagai tukarnya, buto ijo itu minta ditemani. Tapi bukan teman biasa. Dia ingin anak angkat. Setiap generasi, keluarga harus memberikan satu anak bungsu untuk dirawat olehnya. Bukan dibunuh, tapi diambil jiwanya, untuk tinggal bersamanya di alamnya. Kakekmu mengakalinya. Dia tidak pernah memberikan anak kandungnya. Dia menyediakan anak orang lain. Anak-anak yatim piatu dari desa tetangga yang diambil sebagai pembantu, lalu hilang. Itu rahasia kelam keluarga kita. Tapi setelah kakekmu tua dan menyesal, dia berhenti. Dia mengurung buto ijo itu dengan mantra dan sesaji terakhir, berharap dia tertidur. Rupanya, dia bangun. Dunia berputar. Kakek yang kukenal sebagai orang tua bijaksana ternyata menyimpan dosa besar. Buto ijo ini bukan monster yang datang begitu saja. Dia adalah monster yang diciptakan oleh keserakahan dan ketakutan kakekku sendiri. Sekarang, monster itu bangun dan menagih hutang yang tak pernah lunas. Dan kali ini, targetnya adalah darah dagingku sendiri, Lila. Kami terjebak dalam lingkaran dosa leluhur. Dengan pengetahuan mengerikan itu, aku tahu kami tidak bisa lari. Buto ijo sudah mengikat kami, mungkin melalui rambut Lila yang sering rontok, atau melalui persahabatan yang sudah terjalin. Kami harus menghadapinya, tetapi bukan dengan kekerasan. Mbah Minto memberi nasihat, hadapi dengan kebenaran dan penyesalan. Dia juga korban dari perjanjian yang tidak adil. Aku, dengan keberanian yang kukumpulkan dari cinta pada keluarga, memutuskan untuk berbicara. Malam itu, di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak, aku duduk bersila. Sari memeluk Lila yang setengah sadar di kamar. Penunggu rumah ini, panggilku, suara bergetar tapi tegas. Aku datang bukan sebagai musuh. Aku datang sebagai cucu dari orang yang telah menzalimimu. Udara langsung berubah. Suhu anjlok. Bayangan tinggi itu kembali muncul di dinding. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kakekku telah berdosa padamu. Dia berjanji tapi mengingkari dengan cara yang lebih keji. Dia menipumu dan menzalimi orang lain. Kami, generasi sekarang, mengakui dosa itu. Kami meminta maaf. Tiba-tiba, sebuah suara mendesis langsung di telingaku, seolah sang entitas sekarang duduk di sebelahku. Maaf, tidak cukup. Aku kesepian. Aku ingin keluarga. Janji adalah janji. Aku tahu, jawabku, air mata mengalir. Tapi ambil aku. Bukan anakku. Aku keturunannya. Aku yang bertanggung jawab atas warisan dosa ini. Kau sudah terkontaminasi dunia luar. Jiwa kau tidak murni lagi. Yang kecil, bersih, cocok. Putus asa, aku teringat peti di loteng. Aku berlari mengambil peti itu, membawanya ke ruang tengah. Ini jaminan yang kakek berikan padamu dulu, bukan? Ambil kembali. Kami tidak mau ikut serta dalam perjanjian gelap ini lagi. Saat aku membuka peti dan menunjukkan isinya, terjadi ledakan energi yang tidak terlihat. Angin berputar kencang di dalam rumah. Suara tangisan keras, penuh kesedihan dan kemarahan, memenuhi ruangan. Palsu. Semua ini palsu.
Aku ditipu. Jejak hijau di dinding bersinar terang. Buto ijo itu sedang mengamuk. Kekacauan mencapai puncaknya. Lila tiba-tiba terbangun dari demamnya. Matanya melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dengan suara kecilnya yang polos, dia berkata, "Om Hijau, jangan nangis. Lila mau temanin, tapi Lila sama mama papa." Kalimat itu, tulus dari hati seorang anak, seolah memiliki kekuatan. Amukan itu berangsur mereda. Suasana berubah dari kemarahan menjadi kesedihan yang mendalam. Aku merasa ada peluang. "Dengar," kataku, menangis. "Kami tidak bisa memberimu anak. Itu salah. Tapi kami bisa memberimu sesuatu yang lain. Pengakuan. Penghormatan. Kami akan mengakui keberadaanmu. Kami akan merawat rumah ini, dan kami akan mengenangmu sebagai bagian dari sejarah keluarga, bukan sebagai pelayan atau musuh. Kami akan memberimu tempat, tapi bukan dengan cara yang salah. Dan setiap tahun, kami akan melakukan sedekah untuk anak-anak yatim atas namamu, agar kebaikanmu terabadikan, bukan kesedihanmu." Keheningan yang sangat panjang menyelimuti rumah. Sepi. Lalu, perlahan, jejak hijau di dinding mulai memudar. Suara napas berat itu kembali terdengar. Tapi kali ini, seperti terisak. "Janji, jangan seperti dulu." "Aku berjanji," bisikku. "Demi anakku, demi keluargaku, dan demi menebus kesalahan kakekku." Sejak malam itu, gangguan berhenti. Lila sembuh total dan tidak pernah lagi bicara tentang Om Hijau. Suasana rumah terasa lebih ringan, meski tetap hikmat. Kami menjalankan janji kami. Kami tetap tinggal di rumah itu, merawatnya dengan baik, dan setiap tahun di tanggal pindah kami pertama, kami menyelenggarakan acara kecil, mengundang anak-anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Kadang, di malam yang sangat sunyi, aku seperti masih mendengar desahan lega dari balik dinding. Bukan lagi desahan mengancam, tapi desahan yang tenang. Kami belajar untuk hidup berdampingan, dengan batas yang jelas, dengan rasa hormat, dan dengan komitmen untuk tidak mengulangi kegelapan masa lalu. Keluarga besar penonton yang kucintai, begitulah kisah kami dengan penunggu rumah kami, Buto Ijo. Cerita ini mungkin terdengar seperti fantasi, tetapi intinya sangat nyata. Kita sering mewarisi bukan hanya harta, tetapi juga beban, rahasia, dan dosa dari generasi sebelum kita. Tantangannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita terus menjalankan lingkaran itu, atau kita berani memutusnya dengan cara yang lebih bijak dan penuh tanggung jawab? Kekuatan terbesar yang kami miliki bukanlah ilmu gaib atau keberanian fisik, tetapi kejujuran, penyesalan tulus, dan komitmen untuk berbuat baik. Kadang, entitas di alam lain pun bisa memahami bahasa hati yang tulus. Mereka juga butuh diakui, bukan ditakuti atau diusir. Mereka butuh perlepasan, sama seperti kita. Jadi, jika kalian merasa ada yang tidak beres di lingkungan kalian, cobalah untuk melihat dengan sudut pandang lain. Mungkin ada cerita yang belum selesai, ada janji yang terlupakan, atau ada luka yang perlu disembuhkan. Hadapi dengan cahaya, bukan dengan kegelapan yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Bagikan cerita ini jika kalian terinspirasi, dan klik tombol subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari kami di rumah Rumah Sang Tua. Wassalamualaikum.